Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Effendi. Saya akan melakukan praktek pelayanan kesehatan lingkungan, yaitu tentang konseling. Contoh kasusnya yaitu seorang warga Kampung Pauh mengalami masalah kesehatan. Dia mengeluhkan sering buang air besar dengan tinja yang encer, sehingga dia melakukan konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Saya ingin konsul, Pak. Mari, Bu, masuk dulu. Ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini, Pak, anak saya akhir-akhir ini sering sakit perut. Oh gitu ya, Bu. Jadi untuk menentukan titik masalahnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke anak Ibu. Nama anaknya siapa ya, Bu? Tani, Pak, Umur anak Ibu berapa? 15 tahun. Nama Ibu siapa ya, Bu? Laras. Masih sekolah anak Ibu? Iya, Masih sekolah. Alamat Ibu di mana, Bu? Kampung Pauh. Mau tahu. Baik, Bu, saya akan bertanya ke anak Ibu ya. Sejak kapan Fani sakit? Udah 2 hari ini, Pak. Sebelum sakit, diare makan atau minum apa, Fani? Saya makan ikan goreng, Pak, dan minum air putih. Sumber air dari rumah berasal dari mana? Sumur gali, Pak. Sumber gali. Bila menggunakan sumber gali, apakah jaraknya dengan jamban keluarga itu 10 meter? Iya, 10 meter, Pak. Lebih dari 10 meter. Apakah air minum yang dipergunakan sehari-hari dimasak, Fani? Iya, Pak. Apakah air yang sudah dimasak disimpan dalam wadah yang tertutup, Fani? Tidak, Pak. Apakah wadah tersebut dalam keadaan bersih, Fani? Iya, Pak. Apakah di rumah Fani ada jamban? Ya ada, Pak. Apakah jamban tersebut memenuhi syarat? Iya, Pak. Di manakah biasanya anggota keluarga Ibu atau Fani yang buang air besar? Di Jamban, Pak. Pertanyaan terakhir ya, Fani. Apakah anggota keluarga Ibu biasanya melakukan cuci tangan dengan sabun setelah buang air besar? Biasanya tidak, Pak, cuma menggunakan air bersih. Baik, Bu. Jadi karena dari hasil wawancara, penyebab penyakit diare diduga karena keluarga Ibu berperilaku tidak higienis. Sebaiknya cuci tangan sebelum dan setelah makan, dan cuci tangan setelah buang air besar. Kemudian tutup makanan dengan tudung saji, cuci alat makan dengan air bersih, dan jangan jajanan sembarangan. Untuk tindak lanjut selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah Ibu tanggal 25 Oktober jam 10 pagi. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, Bu, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum, Dek. Ya, Waalaikumsalam, Om. Bapaknya ada, Dek? Oh, ada. Bentar dulu ya, Om. Bapak, ada orang. Iya, ada apa? Misi, Pak, saya dari konseling yang kemarin, Pak. Jadi akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di rumah Bapak. Oh gitu. Silakan masuk dulu ya nak. Masuk, Pak. Silakan makan dulu ya nak. Ya, makasih banyak, Pak. Iya. Jadi tujuan anak kesini ngapain ya? Tadi bapak kurang ngerti tadi. Jadi gini, Pak, berdasarkan hasil konseling kemarin anak Bapak yang sakit diare, jadi saya akan melakukan inspeksi ke rumah Bapak. Kalau boleh, saya akan mengambil sampel juga.
Oh gitu ya, kalau emang mau ngambil sampel nggak apa-apa. Ya Pak, jadi nanti hasilnya kan kita lebih tahu kalau dengan pengambilan sampel. Iya. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan jawaban anak Bapak yang menjawab waktu konseling kemarin. Sumber air bersih yang digunakan di mana Pak? Dari sumber gali. Oh, sumber gali. Apakah sumber gali tersebut jaraknya dengan septic tank lebih dari 10 meter? Iya, lebih dari 10 meter. Apakah air minum yang digunakan sehari-hari dimasak Pak? Iya, kami masak. Boleh dilihat Pak? Ayo, biar saya. Oh, baik Pak. Wadahnya tidak tertutup ya Pak? Iya enggak, soalnya wadahnya hilang kemarin tuh tutupnya. Oh, gitu. Apakah di rumah ini memiliki jamban Pak? Ada. Di sini nak. Biasanya BAB di jamban tersebut ya? Iya, emang di situ. Baik Pak, apakah keluarga Bapak sebelumnya setelah BAB mencuci tangannya dengan sabun Pak? Oh, setahu saya tidak. Boleh saya lihat septic tanknya Pak? Boleh? Iya. Di sini nak. Titiknya. Oh di situ. Iya. Kalau sumur galinya Pak? Kalau sumur galinya di belakang situ nak. Oh di belakang situ, bisa diantar Pak? Boleh? Ya. Masih jauh ya Pak? Oh, sebentar lagi nak. Nah itu nak sumur galinya. Oh itu ya Pak? Iya. Ya, mari Pak. Oke Pak. Saya buka botol sampelnya dulu ya Pak. Iya. Pertama kita harus melakukan pencucian botol Pak. Iya. Kita cuci sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan pencucian sebanyak 3 kali, kemudian baru kita ambil sampelnya untuk diperiksa ke labor. Iya. Ya Pak, sudah sampelnya Pak. Ya, yuk balik lagi. Ayo nak, masuk lagi. Baik Pak. Jadi kesimpulan hasil kunjungan saya di sini yaitu lingkungan Bapak saya lihat sudah bersih Pak, cuman perilaku Bapak yang tidak higienis. Kemudian untuk mengambil sampel, saya mengambil sampel air sumber gali Bapak tadi kan. Iya. Dari kualitas fisik saya periksa tadi sudah memenuhi syarat. Jadi ini akan diperiksa secara bakteriologis di labor Pak. Iya, Bang. Jadi seharusnya keluarga Bapak melakukan cuci tangan sebelum dan setelah makan dan setelah buang air besar. Kemudian jangan lupa tutup makanan atau minuman kayak tadi itu kan Pak, air Bapak tidak ditutup, jadi bisa mengakibatkan kayak misalnya lalat hingga di situ, jadi bisa diare kan Pak. Kemudian jangan makan jajanan yang sembarangan ya Pak. Iya. Kemudian untuk tindak lanjutnya, mintalah kepada petugas kesehatan, ketua RT atau RW, kepala desa atau lurah atau kader kesehatan lingkungan setempat untuk turut minta lanjuti Pak. Baik, terima kasih saran-sarannya ya nak. Ya Pak, sekian itu yang dapat saya sampaikan Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Saya balik dulu ya Pak. Eh. Ya, Pak. Baik Pak, Dek, saya kesini akan melakukan intervensi kesehatan lingkungan. Jadi di sini ada beberapa langkah intervensi kesehatan lingkungan.
Yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Saya akan memberikan pengetahuan atau edukasi kepada bapak atau adik agar lebih jelas dalam masalah diare yang dialami adik kemarin ya. Nah, di sini ada beberapa materi tentang diare ya bagi bapak atau adik agar lebih jelas. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu diare. Diare penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Seperti penyakit yang dialami anak bapak kemarin kan. Itu bisa jadi karena wadah yang tidak tertutup, bisa karena kontaminasi oleh bakteri atau yang lainnya. Misalnya ada lalat yang hinggap ke air tempat minum bapak itu kan, yang tidak bertutup wadahnya, sehingga itu bisa jadi penyebab diarenya anak bapak. Jadi sebaiknya bapak tutup itu agar tidak kembali terjadi masalah kesehatan kepada keluarga bapak. Sementara yang air sumur kemarin saya periksa, alhamdulillah aman saja. Jadi saya menentukan kalau masalah utama dari yang kemarin itu karena perilaku ke keluarga bapak tidak higienis. Baik Pak, Dek silakan baca materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oh iya, saya ada pertanyaan. Gejala-gejala orang yang terkena diare itu gimana ya, Dek? Nah, bagus pertanyaan Bapak. Jadi gejalanya biasanya perutnya terasa mulas, tinja encer, mengalami dehidrasi, pusing, lemas, dan kulit agak kering. Ya, seperti yang dialami Adek waktu kemarin itu. Ya kan, Dek? Iya Pak. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Adek? Kalau sudah ada gejala-gejalanya, jadi gimana tindakan selanjutnya Pak? Nah, gini deh. Biasanya penderita diare tersebut dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Bisa juga obat antibiotik, obat pereda nyeri, obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Gitu, Pak. Lebih kalau adik mengalami lagi, sebaiknya bapak atau keluarga bapak mengalaminya, sebaiknya silakan bawa ke rumah sakit tempat. Nah, jadi gitu Pak, Dek. Langkah kedua intervensi yaitu pembangunan dan perbaikan sarana. Yang perlu dilakukan oleh keluarga Bapak Ibnu, mengingat penyebab utama yaitu perilaku tidak sehat atau perilaku tidak higienis. Maka dari itu, yang saya lakukan adalah yang pertama, memberikan wadah air yang bertutup seperti contoh gambar ini. Yang kedua, memberikan sabun cuci tangan agar digunakan dengan baik. Sudah jelas kan semuanya tentang diare? Iya, sudah jelas. Terima kasih ya, Dek, sudah menjelaskan sama kami. Ya, itu memang tugas saya sebagai sanitarian, melakukan konseling dengan beberapa langkah dan melakukan intervensi ke Bapak. Nah, itu sudah kewajiban saya. Ya Pak, Dek, terima kasih atas partisipasinya meluangkan waktu hari ini. Iya,